ini kita akan mempelajari tentang networking pada VirtualBox. Nah, di bab 3 ini memang materinya banyak ya dari bab-bab sebelumnya. Lalu yang pertama kita akan mempelajari tentang reset MAC address. Nah, di sini ada Ubuntu server yang sudah pernah kita buat di materi-materi sebelumnya, dan di bawahnya ada Ubuntu server clone dari Ubuntu server yang di atas. Nah, karena kedua virtual mesin ini memiliki MAC address yang sama, di mana jika kita ingin melakukan networking, itu kedua virtual mesin ini tidak boleh memiliki MAC address atau alamat device yang sama. Lalu kita bisa mengeceknya dengan cara kita pilih Ubuntu server yang ini, yang atas, lalu klik kanan, lalu klik setting, lalu klik network, lalu pilih advance. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address-nya berapa. Lalu kita lihat yang Ubuntu server clone. Caranya sama, klik kanan, lalu kita klik setting, lalu klik network, lalu advance. Ini MAC address-nya sama dengan Ubuntu server yang kita install atau Ubuntu server yang pertama. Ketika kita ingin melakukan networking, kita dapat menghubungkan antara virtual mesin ke internet atau virtual mesin ke host OS atau laptop, atau virtual mesin ke virtual mesin lagi. Nah, untuk melakukan networking ini kita harus mereset MAC address terlebih dahulu. Jadi antara alamat address yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, caranya mereset MAC address, kita pilih yang Ubuntu server ini dulu, lalu kita klik kanan, lalu kita klik setting, lalu kita klik networking, lalu kita klik advance. Nah, ini MAC address-nya. Lalu kita klik lingkaran biru ini, lalu ini MAC address-nya sudah berubah. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita Ubuntu server clone ini, kita juga klik kanan, lalu kita klik setting, lalu kita klik network, lalu kita klik advance, lalu kita klik ini lingkaran biru ini. Nah, ini juga sudah keganti ya MAC address-nya, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mereset MAC address-nya, jadi sudah dapat melakukan networking antara Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Lalu materi berikutnya adalah network mode NAT. Nah, sebelum kalian tahu apa itu simulasi dari NAT, kalian juga harus tahu apa sih itu fungsi dari NAT. Nah, fungsi dari NAT adalah menghubungkan server ke internet yang kita gunakan. Sebelum itu, kita harus mengsetting jaringan NAT-nya dulu. Kita tinggal klik kanan, lalu kita klik setting, lalu kita pilih network, lalu kita ininya ganti NAT, kita OK, lalu kita
akan menerjemahkan IP privat dari virtual machine ini ke internet yang kita gunakan. Lalu kita akan coba ping dengan Google. Kita ketik ping Google. Lalu kita akan mengecek berapa sih IP pada virtual machine. Apakah IP virtual machine ini sama dengan host OS kita? Kita klik saja IP address. Nah, di sini ada dua, yang satu device 1O dan yang dua device endpost 3. Nah, jadi ini kita sudah berhasil menerjemahkan IP privat ke IP public pada hidden interface kita ya. Tapi kita itu menerjemahkannya ke interface atau hidden interface. Yang tersembunyi ini mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping dari host OS kita ke virtual machine. Kita dapat mengeceknya pada command prompt. Lalu kita mencoba mempingnya di command prompt. Lalu kita ketik ping. Lalu kita ketik yang kita pakainya yang endpost 3. 10 titik cos 2 titik 15. Kita enter. Jadi ini munculnya request timeout karena virtual machine kita terhubungnya ke hidden interface. Jadi IP pada virtual machine itu tidak sama pada IP internet yang kita gunakan. Akibatnya host OS tidak bisa ping ke virtual machine. Nah, selanjutnya NAT versus NAT network. Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS. Akibatnya, sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang sama sehingga mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu, jika menggunakan NAT network, kita tidak dapat langsung terhubung ke hidden interface yang kita gunakan, tetapi kita akan terhubung ke switch virtual. Oleh karena itu akan mendapatkan IP yang berbeda. Lalu kita akan mencoba menggunakan yang NAT. Apakah IP address kita sama atau berbeda antara Ubuntu server sama Ubuntu server cloud. Nah, kita klik kanan setting, kita klik network, kita pilih yang NAT, kita oke. Yang Ubuntu server clone juga kita setting, lalu kita network dan kita pilih yang NAT juga. Lalu kita akan mencoba apakah Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini memiliki IP address yang sama jika menggunakan NAT. Lalu kita ketik IP address yang Ubuntu server dulu. Kita klik IP address.
Nah, di sini IP dari Ubuntu server itu 10.0.2.15. Lalu kita cek yang Ubuntu server Chrome. Kita klik di Nah, di Ubuntu server clone juga sama, IP-nya 10.0.2.15. Jadi, jika kita menggunakan NAT, maka IP address yang kita dapatkan itu sama. Sekarang kita akan mempraktekkan jika menggunakan NAT network pada virtual machine kita. Yang pertama, kita harus download dulu virtual machine versi 6.1 karena pada versi 7 NAT networknya tidak bisa digunakan. Jadi kalian harus uninstall dulu versi 7 lalu install yang versi 6. Lalu langsung saja kita ke file, lalu pilih preferences, lalu network, lalu kita klik yang hijau-hijau ini. Nah, kalau di versi 7 itu tidak ada menu NAT networknya, karena untuk menggunakan NAT network kita harus membuat NAT network name. Jadi ini saya sudah membuat NAT network name-nya, lalu kita klik OK, lalu kita setting Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya, lalu kita klik setting, lalu network, lalu pilih yang NAT network, lalu ini namanya kita juga pilih yang tadi kita sudah buat, lalu kita klik OK, lalu yang Ubuntu server clone-nya juga di setting, kita klik setting, lalu network, lalu kita pilih NAT network. Nah, ini juga diganti, lalu kita klik OK. Lalu kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang identik atau berbeda. Tapi seharusnya ketika menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu dan membuat IP-nya menjadi berbeda. Lalu di sini kita akan mencoba apakah IP dari Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini berbeda atau tidak. Tapi seharusnya karena kita menggunakan NAT network, IP yang kita dapatkan itu akan berbeda. Yang pertama, kita harus meremove terlebih dahulu IP pada virtual machine kita yang sebelumnya sudah tercantum pada virtual machine kita. Lalu, saya mau meremove yang Ubuntu server terlebih dahulu. Kita kasih perintah sudo dh clean min app pos 3, lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah selesai meremove-nya. Jadi untuk Ubuntu server sudah tidak memiliki IP address. Lalu kita ke Ubuntu server clone. Kita juga kasih perintah seperti yang di Ubuntu server. Nah, jadi ini perintah untuk meremove IP address pada device kita sebelumnya. Karena ini sudah di remove, lalu kita akan melakukan perintah lagi untuk mendapatkan IP address yang berbeda atau yang baru. Kita kasih perintah sudo dh
lalu kita cek IP-nya. Ini untuk IP Ubuntu server clone. Lalu kita coba cek untuk yang Ubuntu server. Kita juga masukkan perintah seperti tadi. Sudo lalu kita cek IP-nya. Nah, di sini untuk Ubuntu server mendapatkan IP 10.0.2.4. Lalu untuk Ubuntu server clone-nya mendapat IP 10.0.2.5. Nah, lalu kita akan mencoba mengeping dari Ubuntu server ke Ubuntu server clone dan sebaliknya. Nah, kita coba mengeping IP address yang Ubuntu server clone itu lewat Ubuntu server. Kita klik ping, lalu kita tulis IP-nya 10 titik 0 titik 2 titik 5, lalu kita enter. Nah, jadi ini sudah bisa ya antara Ubuntu server ke Ubuntu clone. Lalu kita coba mengeping Ubuntu server lewat Ubuntu clone. Kita ketik ping, lalu kita tulis IP-nya 10 titik 0 titik 2 titik 4. Kita enter. Nah, ini juga sudah bisa ya. Artinya Ubuntu server dan Ubuntu server clone sudah bisa berkomunikasi. Lalu kita akan membahas tentang bridge network. Ketika kita menggunakan bridge network, dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi, seolah-olah virtual mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh host OS. Akibatnya, IP pada virtual mesin kita akan sama dengan IP address pada internet yang terhubung dengan virtual mesin kita. Lalu kita akan mencoba menggunakan bridge network. Kita setting dulu. Kita klik kanan. Lalu kita pilih setting. Lalu kita ke network. Lalu, nah di sini kan masih NAT network. Lalu kita ganti ke bridge adapter. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan mencoba mengecek apakah IP virtual machine kita itu sama dengan IP internet yang terhubung pada host OS kita. Lalu kita ketik APA. Sini IP-nya adalah 192.168.1.10. Lalu kita cek apakah sama dengan IP internet yang terhubung pada host OS kita. Nah, jadi ini adalah IP yang terhubung pada host OS saya, dan ini adalah IP pada virtual machine. Lalu IP pada virtual machine adalah
168.1.10 dan IP pada internet yang sudah terhubung dengan host OS saya itu adalah 192.168.1.7. Lalu kita ping IP-nya. Ping. Jadi ini sudah bisa. Jadi untuk bridge network ini kita sudah berhasil ya. Lalu kita ke host only network. Lalu jika virtual machine sudah dapat terhubung ke host only interface yang ada pada host OS, kita dapat berkomunikasi antara virtual machine dengan host OS. Lalu ketika kita menggunakan host only network itu, kita akan mendapatkan IP yang sama. Lalu kita harus membuat dulu device untuk host only-nya. Kita ke file, lalu kita ke host network manager. Nah, berhubung saya sudah membuatnya, lalu kita langsung saja cek ke kontrol panel kita mengenai network dan internet kita. Nah, di sini sudah ada ya VirtualBox host OS only network. Lalu jika kita menggunakan Windows, akan otomatis ada VirtualBox host only network. Tetapi jika kita menggunakan macOS atau Linux, kalian dapat membuatnya. Dengan cara klik file, lalu host network manager, lalu ketik create. Nah, seperti itu cara membuatnya. Lalu kita akan praktek host only networknya. Lalu kita klik setting, kita ke network, lalu kita ininya ganti ke host only adapter untuk name-nya sesuai yang sudah kalian buat tadi. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan mengecek apakah IP pada virtual machine kita itu sama dengan VirtualBox host only network. Jadi kalian remove dulu menggunakan sudo ya client -r lalu npos 3. Ketik lagi sudo client npos 3 tanpa -r, lalu kalian ketik IPA. Nah, untuk IP pada virtual machine saya itu 192.168.33.4. Lalu kita lihat apakah sama dengan VirtualBox host only networknya. Nah, jadi VirtualBox kita sudah sama ya dengan host only interface networknya. Nah, ini kita sudah mencoba mengeping dari virtual machine ke host only kita, dan hasilnya tidak bisa ya, karena terdapat Defender firewall pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita terlindungi serta tidak dapat di-ping dari luar. Lalu kita akan praktek tentang disable Windows firewall. Kalian bisa cari disable Windows firewall atau Windows Defender firewall. Jika kalian menggunakan software Defender ini, pasti akan berwarna hijau. Lalu, untuk cara menonaktifkannya, kalian tinggal pilih turn Windows.
Lalu kalian bisa pilih yang turn off, yang bawahnya juga ya. Lalu kalian ketik OK. Lalu kita coba apakah virtual machine kita ini dapat mengeping ke host OS kita melalui IP address. Nah, ini sudah bisa terhubung ya. Jadi untuk disable Defender firewall-nya itu berhasil dan sudah bisa berkomunikasi antara virtual machine ke host OS kita. Lalu kita hidupkan lagi ya, karena ini bisa membahayakan software kita. Lalu kita ke internal network part 1. Jadi ini merupakan simulasi internal network. Nah, jika virtual machine kita menggunakan internal network, maka dia tidak berhubungan lagi dengan host OS kita. Jika kita menggunakan internal network, kita dapat menghubungkan antara VM1 dan VM lainnya. Lalu kita harus mengsettingnya dulu. Kita klik setting, lalu network, lalu kita ganti ke internal network. Lalu untuk name-nya kita bisa ganti. Kita ketik saja internal 1. Lalu kita klik OK. Lalu untuk Ubuntu Server Form-nya juga kita ganti. Nah, name-nya juga harus sama seperti yang di Ubuntu Server. Kita Nah, ketika kita menggunakan internal network, kedua VM kita itu tidak mendapatkan IP. Nah, caranya kita harus dulu menggunakan IP address static. Untuk menggunakan IP static, kita kembali lagi menggunakan bridge adapter. Lalu kita setting dulu ke bridge adapter. Nah, kita ini ganti dulu ke bridge adapter. Kita OK. Nah, yang Ubuntu Server Com juga ya, kita ganti ke bridge adapter. Kita ganti ke bridge adapter. Oke. Lalu kita ketik sudo lalu nano lalu slash etc slash lagi netplan. Nah, jadi kan di sini ada tulisan true. True-nya itu kita ganti menjadi no. Nah, jadi true itu menandakan bahwa akan mengakses IP address secara otomatis pada DHCP server. Tapi jika menggunakan internal network itu tidak ada DHCP-nya atau DHCP servernya.
Oleh karena itu, kita tidak dapat mendapatkan IP dan DHCP servernya, sehingga akan tetap merequest IP address. Lalu kita sejajarkan ya. Lalu kita ketik address. Lalu kita kasih titik 2. Lalu kita ketik IP address yang ingin diberikan pada VM ini. Lalu kurung buka. Lalu kita berikan IP pada VM ini, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu kurung tutup. Lalu kita Ctrl X. Lalu kita enter. Ketik perintah. Nah, ini menandakan bahwa kita mengapply konfigurasi yang sudah kita buat. Begitu juga dengan Ubuntu Server Clone. Kita kasih perintah sudo nano etc netplan config. Nah, di sini juga DHCP-nya kita ganti menjadi 0. Lalu kita enter. Lalu ini kita sejajarkan. Lalu kita tulis address. Lalu kita kasih titik 2. Lalu kita kasih kurung buka. Lalu kita kasih IP yang ingin kita masukkan. Lalu kita kurung tutup. Lalu kita Ctrl X. Lalu kita Y. Lalu enter. Kita kasih perintah sudo netplan Nah, lalu kita akan mengecek IP dari Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Kita cek ya Ubuntu Server dulu. Lalu kita cek yang Ubuntu Server Clone. Ini Ubuntu Server dan Ubuntu Clone-nya tidak memiliki IP. Nah, lalu kita ke internal network part 2. Nah, sekarang kita akan mengecek IP pada masing-masing VM kita. Nah, jadi setiap VM kita sudah memiliki IP address. Lalu kita akan mengeping antara VM1 dengan VM yang kedua. Kita ping jadi ini sudah bisa ya. Berarti untuk materi internal network kita sudah berhasil. Sekian. Audio Jungle.